Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basolli ala hajal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat kontemplasi Al-Quran yang dirahmati Allah, Ustadz Andi Albi yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita diberkati kembali berkumpul, belajar bersama, berkontemplasi. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang hadir di sini diberkati untuk lebih mudah untuk menyerap, mengerti hakikat-hakikat yang akan hadir pada saat ini. Salawat dan salam kita haturkan pada Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan dan contoh teladan bagi kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita kembali akan membahas surat Al-Ghoshiyah, ya. Surat Al-Ghoshiyah kemarin sudah dibahas pada pasal pertama. Boleh juga Ustadz Andi mereview sedikit, lalu nanti dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Dan setelah Ustadz Andi menyampaikan paparannya, saya akan memberi pendapat saya. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita, ya, khususnya Rasulullah besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus lagi Syekhul Akbar Ibnu Arabi yang bukunya saat ini kita sedang baca. Kepada Ustadz Andi, kami persilakan. Terima kasih banyak Bang Damir dan juga seluruh hadirin yang berbahagia pada pagi kali ini, yang hadir di Zoom pagi ini. Insyaallah kita melanjutkan lagi kajian kita mengenai surah Al-Ghoshiyah, atau berbicara tentang bencana yang besar, yaitu Al-Ghoshiyah, yaitu diterjemahkan oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi sebagai bencana yang besar. Ketika hal ataka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hal ataka hadisul Ghoshiyah, apakah datang kepadamu tentang berita bencana? Terus dijawab, dibagilah orang yang mendapatkan bencana dibagi dua. Yang pertama, wujuhu yawma idzin na'imah, yaitu ada wajah-wajah yang menghadapi bencana itu penuh dengan kemurungan, penuh dengan wajah kemalangan. Dan wajah yang kedua, wujuhu yawma idzin na'imah, ada wajah-wajah yang kedua adalah wajah-wajah yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan ceria, penuh dengan bersinar-sinar. Nah, adapun ayat selanjutnya yang akan kita bahas masih berkesinambungan dengan golongan orang kedua ketika menghadapi sebuah bencana, yaitu ciri khas orang-orang yang mendapatkan bencana, kemudian bencana itu ditanggapi dengan wajah-wajah berseri. Ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian bisa lihat di Al-Qurannya masing-masing. Kita lanjutkan di ayat 13. Tapi saya akan ulang dari awal untuk lebih memberikan pemahaman kembali ataupun penjelasan kembali atau ulasan yang akan kita agar berkesinambungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul Ghoshiyah, apakah datang kepadamu cerita tentang Al-Ghoshiyah, yaitu cerita tentang bencana. Wujuhu yawma idzin khashiyah, hari pada saat itu ketika menghadapi sebuah bencana itu ada
wajah-wajah yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kerendahan, penuh dengan kemurungan dan kemalangan. Amilatun nasibah, orang-orang yang seperti itu, orang yang penuh dengan kemurungan, ketakutan, kemalangan, itu akan bersusah payah dan bekerja keras. Amilatun bekerja, nasibatun bersusah payah. Tasla naran hamiyah, mereka hanya akan mendapati api neraka yang panas. Tusqa min ainin aniyah, mereka atau wajah-wajah tersebut atau jiwa-jiwa tersebut akan minum atau diberikan minum dari air yang aniyah, panas. Laisa lahum ta'amun illa min dori, mereka tidak mendapatkan makanan kecuali daripada semak belukar yang penuh dengan duri. La yusminu wa la yugni min ju', makanan dari dori itu atau tumbuhan yang penuh duri itu tidak membuat orang menjadi kenyang apa-apa, tidak membuat gemuk dan juga tidak membuat orang itu yugni minju, tidak membuat orang itu hilang rasa laparnya. Ini adalah orang yang pertama, kategori orang pertama yang menghadapi sebuah bencana. Nah, kategori keduanya adalah wujuhu yawma idzin naimah, yaitu orang yang kedua, orang yang ketika menghadapi al-ghasyah atau bencana itu akan wajahnya pada hari itu naimah, bersinar-sinar atau berseri. Lisaiha rodiyah, karena mereka melakukan sebuah sa'i, usaha rodiyah yang sangat, yang dia senangi, yang dia ridho. Fi jannatin aliyah, mereka berada di tempat surga yang tinggi atau kenikmatan yang tinggi. La tasma'u fiha lagi, ya orang-orang di dalam surga itu tidak mendengarkan perkataan yang senda gurau ataupun mendengarkan perkataan yang tidak memiliki makna lagi ya. Fiha ainun jariyah, di dalam surga itu terdapat air yang mengalir. Nah, kemarin pada video pertemuan ke-29 kita sampai ayat 12. Insya Allah nanti kalau videonya sudah diupload bisa ditonton kembali. Kita melanjutkan pada ayat 13. Pihak di dalam jannah itu atau surga itu terdapat sururum marfu'ah, terdapat dipan-dipan yang ditinggikan. Wa aqwabun maudu'ah, dan juga gelas-gelas yang diletakkan di sekitar dipan-dipan itu. Wa namariku masfufah, dan juga ada bantal-bantal yang disusun. Wa zarabiyu mabsusah, dan di situ juga ada karpet-karpet. Zarabi itu karpet yang di mabsusah, yang dihamparkan. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, apakah mereka tidak memperhatikan kepada ibil, unta, bagaimana unta itu diciptakan. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, apakah mereka tidak memperhatikan kepada langit bagaimana ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana ardi bumi itu dihamparkan. Fadzakir innama anta mudzakir, wahai Muhammad, ingatkanlah sesungguhnya engkau adalah seorang yang membawa peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau wahai Muhammad hanyalah bukanlah engkau wahai Muhammad sebagai penguasa atas mereka. Illa man tawalla wa kafar, tidaklah orang yang berpaling dan kafir itu, maka fayu'adzibuhullahu azabal akbar, maka Allah akan memberikan azab kepada mereka, yaitu azab sebesar-besarnya azab. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Summa inna alaina hisabahum, dan kepada kami pula lah perhitungan atas mereka. Shadaqallahul aliyul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillah. Kita mulai dari ayat 13, bagaimana pemahaman ataupun makna yang disingkap oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi, yaitu kita mulai dari ayat fiha sururum marfu'ah,
Jadi di dalam surga itu terdapat dipan-dipan yang marfu'ah, yang tinggi. Dikatakan apa dipan-dipan yang tinggi itu? Di sini dikatakan marfu'ah, ditinggikan. Jadi dipan-dipan itu kedudukannya ditinggikan dari. Ditinggikan dari tingkatan. Jadi dipan itu mungkin saya agak lupa ayatnya di mana. Kita sudah mengkaji itu bersama tentang dipan-dipan. Inti dari dipan-dipan itu adalah tempat yang tinggi seseorang melihat segala hal. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekhul Akbar, berarti dipan-dipan itu adalah, kalau dalam perspektif pandangan Syekhul Akbar, dipan-dipan tersebut adalah dia adalah zat Tuhan, atau zat segala sesuatu, atau di mana tempat seseorang bisa melihat segala sesuatu lebih luas. Jadi itu adalah sebuah tempat di surga, kita mampu melihat segala sesuatu dari atasnya, melihat segala peristiwa di bawah. Mungkin perumpamaan singkatnya, kalau kita ke gunung, ke puncak gunung, segala hal yang terjadi di bawah, segala hal yang peristiwa yang ada di di bawah kaki gunung ataupun daerah sekitar gunung itu terlihat. Jadi dipan-dipan adalah sebuah kondisi di mana seseorang mampu melihat segala sesuatu itu lebih clear, lebih jelas. Jadi ciri orang yang mendapatkan wujuhu yawma idzin naimah, yaitu wajahnya pada saat itu bersinar-sinar, dia mampu melihat segala peristiwa lebih clear, lebih lengkap, lebih majmu, dan lebih utuh. Makanya dikatakan sururu marfu'ah, dipan itu ditinggikan. Jadi dipan ini sebuah kondisi, di sini dikatakan ditinggikan daripada asma ilahiyah. Jadi ada tauhid, nanti akan saya bahas. Jadi lebih tinggi posisi sururu marfu'ah, yaitu tauhid zat. Ya, mungkin pembagian tauhid sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Di lagu wiha bil ittisof, kondisi itu di mana tidak ada pensifatan kepada sifat-sifat lagi, disifatihi dengan sifat Tuhan. Warufiat qadroha, dan ditinggikan kadarnya, an maroti bil jasmaniyah, daripada tingkatan-tingkatan jasmani. Nah, kalau tingkatan jasmani kita kan melihat masih sangat fisik, melihat peristiwa secara fisik. Nah, orang yang berada di sururu marfu'ah mampu melampaui penglihatan secara jasmani. Kemudian ayat selanjutnya, wa akwabun. Nah, adapun akwabun dikatakan min ausafiz zawatil mujarradah, itu bagian daripada sifat-sifat yang kepada zat yang mujarradah, atau zat-zat, sifat kepada zat-zat yang murni. Atau akwabun itu hiasan bagi dipan-dipan. Nah, di sini dikatakan apa itu gelas-gelas akwabun? Dikatakan dia adalah zuruful khumuril mahabbah. Itu adalah tempat-tempat anggur cinta. Jadi akwabun artinya jadi yang paling dekat dengan zat Tuhan itu adalah cinta. Jadi makanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang paling dekat dengan zat Tuhan adalah cinta. Makanya disebut di sini fiha sururum marfu'ah. Di dekatnya dipan-dipan itu ada akwabun, ada gelas-gelas. Ini diibaratkan sebagai cinta. Maudu'ah, diletakkan. Ayat selanjutnya, wa namariku masfufah. Jadi ada bantal-bantal yang disusun. Nah, nanti insya Allah di gambar selanjutnya akan lebih jelas. Namariku, bantal-bantal, ini diibaratkan orang yang berada di surga itu
atau orang yang mendapatkan wajah yang bersinar-sinar itu atau mendapatkan kenikmatan yang sangat besar itu, mereka mampu berkedudukan atau mampu berdiri di atas bantal-bantal. Kalau kita punya, mungkin saya berikan gambaran dulu agar mudah dipahami. Jadi gini gambarnya. Nah, ini gambarnya dipan, ini dipan lengkap. Dipan itu yang ini tempat duduk kayak gini. Nah, dipan. Kemudian setelah dipan tadi ada aquabun. Jadi di sini ada gelas-gelas, di sini di atas mejanya ada gelas-gelas. Terus lihat lebih rendah lagi daripada tempat gelas-gelas itu ada namarik, ada bantal-bantal ini nih. Nah, lebih rendah daripada bantal aquabun yang ada di sini. Lebih rendah lagi daripada bantal-bantal di dalam ayatnya disebut zarobi. Ada permadani atau ada uh, ada uh, apa? Ada apa sih namanya ini ya? Ada karpet yang terhampar. Nah, jadi ini kecerdasan, kalau orang mampu menjelaskan secara rasional itu kan cerdas. Tapi kalau orang mampu menjelaskan secara perumpamaan itu lebih cerdas. Inilah yang teknik Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjelaskan segala sesuatu itu dengan perumpamaan. Nah, jadi dilihat, kalau kita lihat secara posisi dari dipan-dipan ini, dipan dulu lebih tinggi, kemudian bantal-bantal, kemudian lebih rendah lagi ada karpet. Jadi orang yang sudah mencapai tadi al-ghosyah, kalau Syekhul Akbar juga menerjemahkan al-ghosyah itu adalah total awakening atau kesadaran yang sangat besar atau kesadaran kebangkitan. Mereka duduknya di mana? Posisi mereka di mana? Di zat. Atau mereka melihat secara ruh. Tapi dengan apa? Dengan mereka melihat itu dengan pandangan cinta. Karena depannya ada aquabun, ada gelas-gelas. Setelah itu, mereka bisa kakinya disimpan di atas bantal. Nah, itulah yang disebut sifat. Lebih di bawahnya lagi, sifat-sifat itu ada karpet yang terhempar, yaitu yang disebut afal. Jadi ini sebenarnya menggambarkan tentang ketauhidan, ada tauhid afal, tauhid sifat, dan tauhid zat. Nanti insya Allah Bang Dame akan mengelaborasi dengan disamakan dengan persoalan tentang dipan. Jadi ini yang paling penting susunannya. Jadi lebih tinggi dipan, kemudian bantal-bantal, kemudian karpet. Jadi itu menggambarkan 3 hal. Kembali kita penjelasan mengenai bantal. Jadi mengenai bantal di sini disebut namariku, bantal-bantal. Apa itu namariku, bantal-bantal? Bagi Syekhul Akbar itu adalah makomat. Jadi makom-makom suluk. Jadi ada makom sabar, tawakal, ridho, makom kona'ah, dan seterusnya. Ada 100 makom yang kita tempuh dalam perjalanan suluk. Jadi makomat min marotibit sifat. Jadi itu adalah bagian perjalanan suluk kita itu melewati makom-makom dan sifat-sifat Tuhan. Walikulli sifatin, bahwa setiap sifat itu min ibtida'i tajalliha wa tawaili anwariha wa koniha halan ilaha kamalik ittisab. Jadi dikatakan bahwa setiap daripada sifat itu, dari permulaan sifat Tuhan itu menampil dan cahayanya bersinar dan dia menjadi sebuah hal. Jadi ini agak panjang soalnya penjelasan teorinya. Jadi ringkasnya begini, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, apapun yang kita lihat dan bahkan diri kita sendiri,
itu adalah manifestasi daripada nama, sifat, dan perbuatan Tuhan. Jadi nama, sifat, dan perbuatan Tuhan. Apapun yang muncul dalam kehidupan ini dan juga menampil dalam kehidupan ini, itu pasti adalah sifat, nama, dan juga perbuatan Tuhan. Setiap bantal-bantal itu, karena bantalnya banyak, itu diandaikan sebagai sebuah nama atau sifat Tuhan yang kita sedang alami, ataupun nama atau sifat Tuhan yang sedang kita berada dalam posisi itu. Misalnya kita lagi dalam posisi mengalami bencana, kita ridho. Berarti kita berada di sifat Tuhan yang bernama rodi, yaitu meridohi. Kalau kita sedang bersabar, ada sobur, nama Tuhan sobur. Atau kita lagi sendiri, berarti nama Tuhan ya Al-Wahid, Al-Ahad. Jadi semua fenomena ini adalah nama dan perbuatan Tuhan. Jadi bantal-bantal itu dikategorikan sebagai nama dan sifat-sifat Tuhan, makom. Nah, berasal daripada sifat-sifat Tuhan. Kemudian di sini dikatakan selanjutnya ayatnya maspumpah, yang tersusun. Jadi setiap orang akan melewati tahap-tahap nama dan sifat Tuhan. Wazarobiu. Nah, ini tadi zarobiu adalah karpet yang terhempar. Nah, di sini min makomat tajalliyat afal. Nah, itu ketika nama dan sifat itu sudah punya perbuatan. Misalnya pemberi rezeki, Ar-Rozak. Nah, nama Rozak ketika datang rezeki kepada kita, pengetahuan, kekayaan, kebahagiaan, keluarga, pertemanan, semua ketika itu membawa sebuah keberuntungan, maka nama Tuhan Ar-Rozak sedang terjelma. Ada juga ketika itu semua diambil, namanya Al-Qabid, ditarik. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah manifestasi daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbuatannya. Jadi perbuatan Tuhan disebut dengan zarobiu. Nah, makanya terhempar di seluruh jagat raya, mabesusah atau terhempar. Nah, ini tadi gambarannya mengenai dipan-dipan ini. Kemudian setelah membahas tiga tauhid, zat, sifat, dan perbuatan, kemudian Allah mengajak kita berpikir. Afala yanzuruna, wahai orang-orang yang tidak mampu mau mendapatkan tadi wajah-wajah bersinar, mau mendapatkan dipan-dipan dan seterusnya, apakah kalian tidak memperhatikan? Nah, di situ dijelaskan maksudnya adalah memperhatikan yang tadi di ayatnya. Apalah yang turuna ilal ibli. Semua yang diajak, Allah mengajak orang-orang yang tidak mendapatkan tadi dipan-dipan dan surga-surga itu, diajak untuk memperhatikan fenomena-fenomena yang af'alullah, yang mana disebut dengan perbuatan Tuhan. Seluruh semesta ini af'alullah. Diajak untuk melihat, merenungi bagaimana ibil, bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, untuk menemukan kira-kira sifat atau nama Tuhan apa yang terdapat dalam fenomena indrawi itu. Jadi kalau ada peristiwa, tanya dulu, ini kira-kira nama Tuhan apa nih yang mau menampil nih? Ada juga nama Tuhan misalnya pecemburu, ada juga Allah cemburu. Ketika kok ada rasa cemburu, itu adalah kalau kita menyadari kecemburuan itu sebagai sebuah sifat Tuhan, maka dia cemburu itu menjadi sesuatu yang bersifat ilahi. Makanya kemudian Allah mengajak kita, afala yanzuruna ila atsari zahirah. Apakah manusia itu tidak memperhatikan peristiwa-peristiwa yang zahir ini?
tabiruna, dan mereka mengambil pelajaran, wa yu'abbiruna anha ila tajallilil wasl ila tajallilil sifat, dan mereka mengambil ibarat bahwasanya semua itu adalah merupakan manifestasi daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Di setiap peristiwa kita lihat, oh ini perbuatan Tuhan yang mana. Nah, insya Allah nanti kalau saya dengan Bandame mudah-mudahan selesai materinya, nanti di surah An-Nur ayat 35 akan jelas mengenai tentang pembahasan ini. Kemudian ayat selanjutnya, fadzakir, wahai Muhammad, ingatkanlah orang yang belum dapat surga tadi. Nah, tapi bagi siapa? Asa an yakuna fihim musta'idun. Tapi orang yang bisa mendapatkan peringatan itu bagi orang yang musta'id, punya kesiapan. Gak semua orang mampu melihat peristiwa itu bagian daripada nama-nama Tuhan ataupun perbuatan Tuhan. Ketika dia diingatkan, di sini katakan fayataraqi fisilmi munkhali'a ila janibil haq. Orang yang mendapatkan peringatan bisa berjalan di tangga menuju sisi al-haq, kebenaran. Laman i'tarada wastajaba bihadhil asar anil mu'asir. Mereka bukanlah orang yang mendapatkan peringatan itu, bukanlah untuk orang-orang yang terhijab dengan peristiwa-peristiwa fenomena yang kita tangkap. Saya selalu ajarkan di pesantren itu ke anak-anak mengenai tentang Palestina, Pak. Saya selalu tanya, jangan selalu bertanya kenapa dibombardir, kenapa, tapi saya selalu membahas Palestina, selalu katakan sangat kasihan dan sangat beribah sama mereka. Tapi jangan selalu bertanya kenapa kok mereka diserang, kenapa mereka, tapi tanyakanlah kira-kira apa yang sedang terjadi di dalamnya itu, lebih dalamnya peristiwa itu apa. Jadi kita bertanya kepada sisi yang lebih terdalam di balik sebuah peristiwa. Orang yang terhijab dengan fenomena, melupakan nama Tuhan di balik itu, melupakan pesan di balik itu, fayu'adzibuhullahu adzabal akbar. Maka Allah akan memberikan sebuah ketersiksaan yang sangat besar. Kan sangat tersiksa kita kalau kita tidak mampu melihat, kalau orang tidak mampu mendapatkan hikmah di balik sesuatu, atau tidak mampu melihat nama-nama Tuhan di balik sesuatu, mereka akan selalu berusaha untuk merubah sesuatu itu. Kalau ada fenomena atau kejadian yang kita alami, kita pasti ada dua cara. Apakah mau merubah peristiwa yang terjadi, ataukah mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa yang terjadi. Shadaqallahul aliyul adzim. Oh ya, maaf, masih ada ayat selanjutnya. Innama anta mudzakir lasta alaihim bimsaitir. Wahai Nabi, engkau itu memberi peringatan saja. Jadi kalau ada dalam hidup kita, ingatkan diri kita bahwa kita ini bukanlah penguasa terhadap peristiwa. Makanya Nabi dikatakan lasta alaihim bimsaitir. Wahai Nabi, kamu bukan penguasa terhadap semua peristiwa dalam kehidupan ini. Engkau tidak. Makanya di ayat Ibnu Arabi mengutip, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Nabi, engkau tidak bisa memberi hidayah bagi orang yang engkau cintai. Nah, ini banyak yang terjadi pada kita. Mungkin ayat terakhir ini menarik dan mungkin untuk kita semua. Lasta alaihim bimusaitir. Wahai Nabi, engkau bukanlah penguasa terhadap mereka. Engkau tidak bisa merubah mereka. Innama anta mudzakir. Engkau Nabi hanya memberi peringatan. Itulah tugas kita semua, memperingati diri sendiri dan memperingati sekitar kita. Tapi kita bukan penguasa terhadap orang lain. Tapi kita bisa berpenguasa pada diri kita. Ayat selanjutnya, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah seluruh manusia itu kembali dan seluruh perhitungannya kepada kami.
Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Bang dari anak pembacaan dari Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Saya kembalikan kepada Bang David. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Andi. Sekali lagi teman-teman ya. Alhamdulillah kita bisa pelan-pelan bisa melihat esensi dari ayat ini ya. Pertama-tama saya mengingatkan catatan yang paling penting buat kita di sini adalah setiap ada peristiwa, bertanyalah apa respon kita yang spontan terhadap peristiwa itu. Al-Ghoshiyah itu kan makna lateralnya adalah pembalasan kalau terjemahan Al-Quran. Tapi Ustaz Andi bilang Al-Ghoshiyah bukan hanya pembalasan tapi bencana. Jadi ini penting nih teman-teman. Setiap peristiwa, apalagi yang mengguncang, kelihatan respon orang itu menunjukkan kualitasnya. Terbagi dua. Ada orang yang menderita, udah diuraikan di pertemuan yang lalu, berat rasanya. Jadi dalam peristiwa itu responnya itu membuat dia terpuruk. Ya, kering gitu ya. Seperti doriah gitu ya. Pohon yang nggak jelas lah. Apapun pengetahuan dia selama ini, nggak bisa menolong dia. Itu teman-teman. Jadi ini bisa jadi self-inquiry buat kita. Kedua, ada yang merespon dari atas dipan-dipan. Ya, di sini udah diuraikan, teman-teman bisa baca terjemahannya. Jadi ngerti kita jadinya ayat ini ya. Mengalir sungai-sungai di dalamnya apa surga gitu ya. Tapi di sini tadi dipan tadi bagus banget ini. Jadi ada peristiwa itu bisa sebagai balasan, bisa sebagai bencana, bisa sebagai momentum agar kita tersadar kepada zat Tuhan itu. Jadi dipan-dipan itu tadi ini bagus banget itu. Al-Quran itu memang keindahannya itu mampu menjelaskan hal yang metafisik dengan segala strukturnya dalam bahasa perumpamaan. Tadi gambarnya bagus banget. Nemu aja tuh Ustadz Andi gitu. Nemu aja dia. Jadi kita ngelihat itu malah jadi ngelihat tauhid afal, tauhid sifat, asma dan zat. Jadi mereka yang sudah bisa istilah kalau selama ini saya nyebut itu pengamat gitu, pengamat yang tenang. Jadi saya suka membayangkan kalau misalnya kita berada di medan perang, ya kita ada di situ, bisa nggak kita menjadi pengamat yang tenang? Ya, itu Bu Yanti ya. Jadi dalam pertengkaran misalnya di sebuah keluarga, bisa nggak kita jadi pengamat yang tenang? Atau dalam pertunjukan sosmed ya, yang sekarang ini sebetulnya kita lihat di HP, di laptop gitu ya, bisa nggak kita menjadi pengamat yang tenang? Ya, pengamat yang tenang itu mereka yang sudah bisa tembus pada esensi itu. Ya, di beberapa pertemuan ini karena Ustadz Andi tadi mengungkap itu, saya ingin kasih satu slideshow tiba-tiba saya keingat ini Ustadz Andi ya. Jadi setiap ada peristiwa ya, peristiwa ini teman-teman kelihatan ya, itu Ibnu Arabi di tempat lain kan orang melihat apa yang tampak ya, yang tampak itu mewujud namanya. Apa yang tampak itu berbeda satu sama lain, itu disebut mahiyat. Esensinya namanya wujud zat. Sebuah fenomena atau peristiwa, di situ ada duality dan meniness. Itu ada orang sudah sadar sebagai itu ayat-ayat Allah. Ya nggak usah tadi ya. Halo? Ya, kedengaran. Oke ya. Iya, Ya, iya Bang ya. Dame. Iya. Ya, bisa kita lihat sebagai ayat-ayat sehingga kita sadar itu perbuatan Tuhan. Contohnya yang suka saya bilang itu kalau ada seorang yang sedang sakit terus tiba-tiba
berobat sana sini nggak sembuh. Terus ada seseorang dokter misalnya yang baik hati menyembuhkan. Kita langsung takjub, ya Allah, engkau hadir gitu. Engkau hadir gitu. Itu berarti dia sudah sampai tuh ke afal. Tapi kalau ada orang yang maki-maki kita, susah kan kita ngomong, ya Allah engkau hadir gitu, kan susah itu. Orang yang dia beli, ya Allah engkau hadir gitu. Ya kan, itu sih. Nah ini jadi ayat-ayat, saya suka nyebutnya, makanya ayat pertama itu Iqra ya. Lalu dia mulai-mulai itu wajah Tuhan, makin jelas ya. Lalu itu namanya, Asmaul Husna itu bisa membantu kita. Lalu itu adalah zatnya, itu huwalah huwa gitu ya teman-teman. Jadi mereka yang sudah bisa melihat dari atas dipan-dipan, itu langsung, itu direct path itu Ustaz tadi ya, direct path. Dan yang indah lagi, ada bantal-bantal, gelas-gelas, itu kan kayak orang di santai-santai, itu mata cinta itu. Orang yang memaki-maki kita, kita bisa jadi pengamat yang tenang, tauhid zat. Tapi ketika kita santai melihatnya, kita melihat cinta di situ. Ah, itu keren tuh. Itu keren banget itu. Nah, salah satu, kalau yang indah-indah itu ya biasa gitu. Tapi kalau yang bencana, algosia, kita bisa melihat dari pengamat yang tenang, dan juga bantal-bantal gelas-gelas itu, wah itu luar biasa. Gitu. Kok bisa ya Tuhan mengaturnya seperti ini gitu loh. Ya, jadi Tuhan indah banget gitu ya. Cinta Allah itu bisa hadir dalam peristiwa-peristiwa yang disebut bencana. Ya, saat tadi terima kasih ya sudah bisa memaparkan. Lalu di situ akwabun, namariku, masfufan gitu ya. Bantal-bantal itu sudah luar biasa tadi disampaikan. Nah, lalu ini ayat 17-nya. Kalau sudah menyadari begitu, maka tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan gitu kan? Ayo dong renungkan gitu loh. Ayo, karena di Mekah turunnya ayat ini, yang ngomongnya unta dulu yang pertama kan. Tidakkah mereka menyadari bagaimana Ferrari diciptakan kan nggak mungkin gitu. Itu di New York gitu ya. Ini unta nih. Terus dan ingat bagaimana langit ditinggikan kan, dan langit bagaimana ditinggikan. Itu langit itu teman-teman batin, batin-batin ya. Jangan salah. Jadi samawati itu batin, pikiran itu, dimensi pikiran, imajinasi, emosi itu samawati itu. Lalu bagaimana gunung-gunung ditegakkan gitu ya, itu bagaimana kita melihat itu secara fisik aja. Maka dan bumi dihamparkan, maka berikanlah peringatan, karena engkau hanyalah memberi peringatan. Itu juga diajarin kita. Kalau orang nggak ngerti-ngerti, udah nggak usah paksain. Kamu hanya menyampaikan, memberi peringatan. Ya kamu tidak berkuasa atas mereka, kecuali orang-orang yang berpaling, ya kan? Maka Allah akan mengajabnya dengan ajab yang penuh. Gitu ya teman-teman. Saya kira sudah sangat jelas Ustaz tadi paparannya, dan tadi itu aja kuncinya yang saya kasih. Kunci. Setiap ada peristiwa teman-teman sekalian, terutama di sini Al-Ghus ini bencana. Makanya jelas sekali kenapa Nabi Muhammad dalam riwayat hadis sangat sering membaca ayat ini. Surat sebelumnya sama surat sekarang. Ya ayah ya, Al-Ghosiyah, coba didengar teman-teman kalau lagi sholat Jumat atau Idul Fitri, Idul Adha, itu dua ayat ini pasti dibaca, dua surat ini. Al-Ataka hadisul Ghosiyah, wujuhu yawmin hosiyah kan? Atau yang kedua, Sabbi isma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa. Ini jadi ada inspirasi nih Ustaz tadi. Ini kalau dibuat uraian yang praktikal, dua ayat ini aja, rahasia hidup kelar udah rahasia hidup. Semoga saya sama Ustadz Andi kita diberkati bisa membantu ya menguraikan itu. Jadi ya semacam buku-buku kecil ini kan, kalau kontemplasi Al-Quran itu model Zoom. Karena indah banget Bu Yanti.
Kalau teman-teman bisa melihat ini luar biasa ini, ya. Jadi apapun yang terjadi, bisa lihat itu. Bencana itu responnya. Apa respon kita? Kita termasuk orang yang merugi, menderita, atau yang bahagia. Yang bahagia itu seperti apa? Udah diuraikan tadi. Karena ayat ini turun di padang pasir, simbolnya dipan-dipan gitu. Yang tadi ya. Kalau kita ke Arab Saudi nanti ya, Ustaz tadi mungkin lagi umroh nanti ya, coba kita duduk-duduk dulu lah di dipan-dipan itu sambil merenungkan tauhid afal, sifat asma dan zat gitu kan, sambil ada gelas-gelasnya gitu kan, itu luar biasa itu. Wah, pantas juga tuh. Tapi yang ngerti ya, kalau sekarang kadang saya lihat di situ juragan-juragan minyak, semoga mereka mengerti ya maksudnya perumpamaan ayat gitu. Ya, saya kira itu. Mari kita diskusi teman-teman. Renungkanlah pada ciptaan Tuhan itu. Ini afal Tuhan. Ya, ini sifat dan nama Tuhan yang apalagi kalau tembus ke zat itu luar biasa. Itu sudah sama itu. Guru-guru yang sudah tauhid itu pasti begitu. Silakan Bu Yanti dulu barangkali. Sudah sangat bersemangat saya lihat. Sudah boleh bisa membaca bencana sebagai cinta ya Bu ya. Iya, iya Bang Dame. Ini terutama peristiwa Pilpres yang kemarin itu ya, Bang Dame, itu kan hampir semua grup-grup itu kan apa tuh namanya, ibaratnya wah ini udah bencana, ini demokrasi udah hancur dan sebagainya. Tapi saya menanggapinya, lah, ini semuanya kan skenario Tuhan gitu kan. Jadi kenapa kita harus larut di dalam apa tuh namanya, hal-hal yang seperti ini gitu. Kita kita yakin bahwa ini ada blind spot, bahwa kita tidak bisa melihat semuanya, dan kita percaya bahwa itu semuanya adalah skenario Tuhan gitu. Saya bilang gitu kepada teman-teman yang marah-marah dan sebagainya gitu Bang Dame. Jadi saya senyum aja gitu, gitu sih. Niatnya seperti itu. Jadi benar juga ya, kalau kita semakin naik gunung ke atas gitu kan. Jadi sebenarnya semakin kita bisa melihat bahwa ternyata itu sifat Tuhan, wajah Tuhan, dan itu zat Tuhan gitu ya Bang ya. Mungkin itu ya Bang. Saya melihatnya seperti itu. Iya Bang. So, itu Bang Silakan. Dam. Silakan teman-teman itu kita bisa berlatih di kehidupan sehari-hari. Dan tadi Ustadz Andi juga mengajak murid-muridnya di pesantren kalau ngeliat fenomena Palestina. Saya banyak banget tuh ditanyain orang juga. Jadi why, kenapa kasihan mereka gitu. Ya, saya ngerti sih cara pandang kamu. Saya ngerti kamu terpuruk, kamu ingin menjadi pembela. Ada juga yang jumping conclusion yang Bu Yanti. Tapi ini kan dituntun nih Bu Yanti. Iya, iya. Wah, ini skenario Tuhan itu kita bisa dimaki-maki orang itu kalau lagi ngomong gitu, ya Oh kan? gitu ya. Wah, ya maksudnya kalau kita tidak memberitahu pada orang yang bisa harus ada uraian. Ini kan Oke. Al-Quran ini uraiannya bagus banget. Mhm, Jadi dituntun tingkat berpikir seseorang itu sampai dia ngeh gitu. Jadi mhm, di sini ada metode juga nih Ustadz Andi Alfi ya. mhm, Jadi ada metode kalau mengasih tahu, oh kalau di level ini udah lihat dulu fenomena dualitas, sebab akibat, baik buruk, itu masih orang banyak terjebak di situ. Ya sudah, kalau dia masih melihat baik buruk, kok bisa kita bilang ini skenario Tuhan, mata cinta orang itu sudah melabrak konstitusi gitu misalnya kan. Ya, teruslah dengan pikiranmu itu sampai kamu merasa berat, hidupmu kering, segala pengetahuan yang kamu baca sedikit pun tidak menolong kamu. mhm. Nah itu, makanya ini teman-teman yang hadir di sini kalau ngerti ini, wah silakan praktek udah deh, udah. Jadi Betul, nggak betul. usah nunggu-nunggu meditasi apa gitu, itu membantu. Tapi begitu cara pandang kita jadi clear, itu saya bayangkan Syehul Akbar begitu Ustadz Andi melihat macam-macam.
Jadi dia udah clear ngelihatnya gitu, tembus gitu. Kalau kata Syekh Abu Bakar, Martin Lings, penetrating gitu, tembus pandang. Ya, makanya ayatnya Al-Ghoshiyah, bencana loh ini. Bisa melihat keindahan cinta. Tempat lain ada puisinya Ibnu Arabi judulnya Theophany of Perfection. Ya. Tajali kesempurnaan, keindahan. Ya. Makasih, Ustaz Tandi mau nambahin? Makasih ya. Ustaz Tandi mau nambahin? Ya Bang, terima kasih. Jadi fenomena-fenomena kalau kita lihat, dan itu sudah kita kembali kepada tadi dipan-dipan dan ada anggurnya, itu fenomena itu clear. Itu karena kita tidak pernah melihat, Islam Bandami kan selalu ngomong kalau kita selalu melihat dari kacamata seorang sutradara, itu semua clear kok semua. Ya. Jadi di dipan-dipan itu tadi adalah berposisi sebagai seorang sutradara. Kan kalau kita nonton film, apa kita lihat pembuatan film kan sutradara kan jauh, nonton dari jauh gitu. Iya, dari jauh. Itu berposisi sebagai seorang sutradara gitu. Tapi bukan berarti kita menjauh dari sebuah peristiwa, tapi kita berada di peristiwa itu, tapi seakan ada jarak gitu. Kita nggak include dalam kemarahan, nggak include dalam bencian, nggak include dalam pertengkaran, tapi kita tetap hadir, tapi terasa jauh. Nah, ini biasa di kampung menyebutnya adalah ilmu yang kita tidak akan pernah kena panas dan tidak akan pernah kena basah. Maksudnya kena panas, kena rasa marah, benci, tidak pernah kena rasa basah, yaitu tidak pernah, walaupun dipuji tidak pernah merasa apapun gitu. Tetap stabil gitu. Nah, itu Bang tambahan dari saya. Nah, yang menarik Ustaz tadi, teman-teman, dia sutradara, ya kayak Sidul misalnya, contohnya aja ini, dia sutradara, dia pembuat skenario, dia main juga sebagai Sidul gitu, Rano Karno kan, wah itu hebat itu. Jadi kalau dia bisa semua level itu hebat itu. Jadi sutradara begini, pembuat skenario begini, terus kalau lagi manggung begini. Jadi penonton juga begini, penonton itu kan sorak-sorak ya, netizen kalau sekarang penonton itu kan. Jadi segala sudut pandang kita bisa pahami, wah itu sudah luar biasa itu, total banget. Ya, ada yang lain? Ayah Sarial? Ini tanggapan teman-teman ini bagian dari pembelajaran kita ya. Iya Bang, Lebih clear ya, lebih clear ya. Iya. Ya Bang, lebih jelas Bang. Jadi apa, dengan penjelasan dua surat ini, dan juga tadi Abang katakan kenapa surat ini sering dibacakan pada sholat Jumat, Idul Fitri, dan hari-hari besar Islam itu, bagi yang mengerti sebenarnya dalam sekali artinya Bang. Nah makanya dengan penjelasan di kontemplasi ini, bagi kami ini lebih jelas lagi Bang. Mudah-mudahan semoga kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita melihat suatu peristiwa itu tidak hanya secara luarnya saja, tapi kita lihat hikmah di balik itu apa gitu yang kita cari Bang. Dalam suatu peristiwa apa ini hikmahnya? Ya, pesan cintanya Tuhan itu apa dengan peristiwa-peristiwa ini? Nah itu yang sebaiknya kita gali Bang. Sekira gitu Bang. Thank you. Kasih. Ayah. Ada lagi teman-teman? Mbak Ratna dari Kanada. Nggak ada Bang Damai, Ustaz Andi, terima kasih Bang. Bang Damai tadi sudah memberikan apa namanya intisari dari
kelanjutan dari ayat 13 sampai selesai ini tadi, bahwa setiap ada peristiwa, bertanyalah apa makna yang ada di balik peristiwa tersebut. Jadilah pengamat yang tenang. Apakah kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah di balik peristiwa itu? Of course kita butuh waktu untuk itu, karena setiap orang kan punya intelektual yang berbeda-beda. Tapi yakinlah bahwa ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Ustaz Andi, silakan. Insya Allah ini udah selesai satu surat, dan poin penting dari semua ayat dimanapun Syekhul Akbar pasti tadi zat, sifat, dan perbuatan. Jadi kita harus selalu kembali kepada zat untuk mampu melihat segala sesuatu secara clear. Atau kata Bang Dame, kita harus kembali kepada mata sang sutradara untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Insya Allah nanti ayat selanjutnya surah Al-Lail kalau nggak salah, atau Al-Fajr. Nah, insya Allah itu sama dan sangat menarik untuk bagaimana kita terapkan dalam kehidupan kita. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ya, makasih teman-teman, dan makasih ya Bu Ratna ya. Kalau Bu Ratna ini sahabat saya lewat Zoom, tapi akhirnya sampai sekarang belum pernah ketemu. Tapi rasanya dekat, udah ketemu kita Bu di surga. Inilah luar biasa ya persahabatan kita ini. Nggak pernah ketemu secara fisik, tapi dekat gitu. Ini luar biasa. Dan tadi saya terharu saya tadi ungkapan Bu Ratna, karena saya tahu betul perjalanan Bu Ratna dulu awal-awal kita kajian ya Bu ya. Bagaimana dualitas, masih banyak teologi, terus Bu Ratna terus ikut gitu. Saya juga belajar ini jungkir balik teman-teman. Ustadz Andi itu juga, aduh, kalau bicara babak belurnya itu begitu paham, melihat dari perspektifnya Ibnu Arabi. Wah, ini kehidupan ini indah banget, indah banget. Bayangkan kalau anak-anak muda sekarang kan sangat gampang kan terjebak dengan yang tampak gitu ya. Padahal yang tampak itu di sosmed gitu segala macam, mereka gampang banget terguncang. Diajak kontemplasi seperti ini, ya lagi-lagi diingatkan juga Nabi Muhammad. Kamu hanya memberi peringatan, kamu tidak punya kuasa untuk beritahu. Ya udah sampaikan saja gitu. Pasti teman-teman di sini yang sudah merasakan perspektif yang disampaikan Syekhul Akbar, tauhid afal, sifat, asma, zat gitu. Saya suka nyebut pintunya itu Iqra gitu. Pintunya Iqra, dan itu Quran. Kalau sudah begitu, wah itu surga itu tidak harus nunggu-nunggu lagi, sudah semuanya. Ya, dan to the point ya. Kasih ya teman-teman, makasih Bu Ratna ya. Jadi seorang ibu seperti Bu Ratna itu bisa loh belajar metafisik yang dahsyat gitu. Nggak sampai kuliah di UIN sampai PhD gitu ya. Ada orang yang beli PhD McGill di Harvard gitu. Banyak orang pengetahuannya banyak tapi kering, jiwanya kering. Ilmunya tidak menolong dia sama sekali. Saya sering ketemu begitu. Ya, jadi Ibnu Arabi ngajak kita langsung ke inti. Belakangan saya kenalkan direct path gitu. Sama Ustadz Andi Alfi saya selalu bilang, Ustadz Andi gitu. Quran itu semua itu direct path saya bilang. Langsung ke intinya gitu. Dan nggak pingin juga itu ketemu kiai yang langsung, ya Ibnu Arabi lah ya, kiainya Ibnu Arabi lah ya. Beliau sudah secara jasad udah nggak ada, tapi beliau tetap hadir di dalam imajinasi atau batin orang-orang yang rindu pada Tuhan. Kalau Rumi beda lagi gayanya ya. Kapan-kapan juga kita berniat mau mengulas surat An-Nur ya, dari perspektif Ibnu Arabi gitu. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya. Terima kasih Ustaz Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.